Terjaring OTT KPK H-3 pencoblosan, Rohidin Mersya tetap pede menang Pilkada Bengkulu. Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersya, terjaring operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi jelang pemungutan suara Pilkada 2024. Dia merupakan calon petahana. Rohidin lantas menyampaikan pesan kepada pasangannya, calon wakil gubernur Bengkulu Meriani usai ditetapkan sebagai tersangka. Rohidin menyebut Meriani akan mengamankan suara dukungannya dan memenangkan Pilkada 2024 yang hari pemungutan suaranya akan digelar pada Rabu 27 November 2024. Saya percaya betul Ibu Meriani adalah wanita tangguh, wanita kuat, wanita hebat yang akan mampu mengkonsolidasi bahwa Romer insya Allah pasti menang, kata Rohidin di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Minggu 24 November 2024 malam. Dia meyakini kekuatannya dan Meriani makin solid jelang hari pemungutan suara sehingga meyakini akan kembali menang. Lebih lanjut, Rohidin juga meminta pendukungnya untuk mengamankan suara masyarakat Bengkulu dan memenangkan kembali. Saya pesan kepada tim Romer untuk turun bergerilya, menyatukan kekuatan, merapatkan barisan, jaga solidaritas, ucap Rohidin. Saya yakin betul kita pasti menang. Saya sangat kuat menghadapi persoalan ini. Bagi saya, ini hal biasa dalam sebuah proses politik, tandas dia. Perlu diketahui, KPK menjerat Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Rohidin ditetapkan menjadi tersangka lantaran penyidik telah mengantongi adanya bukti permulaan yang cukup. Selain Rohidin, penyidik juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni Isna Fajri alias IF selaku Sekretaris Daerah Bengkulu dan EV alias Efriansa alias AC alias Anca yang merupakan ajudan dari Rohidin. KPK telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, kata Alex di Gedung Merah Putih KPK Minggu 24 November 2024 malam. KPK selanjutnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu RM Gubernur Bengkulu, IF Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, dan EV alias AC atau Anca, Ajudan Gubernur Bengkulu, imbuhnya. Alex menuturkan, dalam perkara ini, RM sebagai Gubernur Bengkulu menginginkan dirinya kembali terpilih dalam pilkada serentak. RM kemudian menyampaikan jika dirinya membutuhkan dukungan dan dana penanggung jawab wilayah dalam menangkap pemilihan Gubernur Bengkulu pada Pilkada serentak bulan November 2024. IF kemudian mengumpulkan para kepala dinas dan biro di lingkungan pemerintah daerah Bengkulu dengan arahan untuk mendukung program saudara RM yang mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Bengkulu. Merespon hal tersebut, beberapa kepala dinas Pemda Bengkulu langsung menyetorkan sejumlah uang sebagai bentuk dukungan terhadap RM yang bakal maju pilgub. Adapun kepala dinas yang telah menyetorkan uang diantaranya yakni SV alias Syafriandi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu. Saudara SV menyerahkan uang sejumlah 200 juta kepada RM EV dengan maksud agar SV tidak dinonjolkan sebagai kepala dinas, kata Alex. Kemudian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Bengkulu yakni TS alias Tejo Suroso ikut menyerahkan uang untuk RM dan uang tersebut merupakan hasil sunat anggaran yang ada di dinas tersebut. Saudara TS mengumpulkan uang sejumlah 500 juta yang berasal dari potongan anggaran ATK, potongan SPPD dan potongan tunjangan pegawai. RM pernah mengingatkan TS, apabila RM tidak terpilih lagi menjadi gubernur, maka TS akan diganti, ujar Alex. Selanjutnya, aksi galang dana juga dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah Bengkulu, Saidirman alias SD. Total uang yang disetorkan SD kepada RM sebesar 2,9 miliar. Uang tersebut didapat dari hasil memotong dari honor guru tidak tetap yang masing-masing orang terkena pangkat senilai 1 juta. SD juga diminta RM untuk mencairkan honor PPT atau pegawai tidak tetap dan GTT guru tidak tetap se-Provinsi Bengkulu sebelum tanggal 27 November 2024. Jumlah honor per orang adalah 1 juta, jelas Alex. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu, Ferry Ernest Parera alias FEP, juga ikut melakukan galang dana terhadap RM. Pada Oktober 2024, saudara FEP menyerahkan setoran donasi dari masing-masing satker di dalam tim pemenangan Kota Bengkulu kepada RM melalui EV sejumlah 1,4 miliar. Jelasnya,
Dalam perkara ini, penyidik menyita catatan keluar masuk uang hasil penggalangan dana kampanye untuk tersangka RM dan uang senilai 7 miliar dalam pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing berupa dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 12 huruf E dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 KUHP.